Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilawati dari Prodi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah. Saya akan membuat sebuah video yang akan menjelaskan tentang complex sentence atau kalimat majemuk bertingkat. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih complex sentence? Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu main clause atau induk kata dan terdiri dari satu atau lebih subordinate clause atau anak kalimat. Seperti sebelumnya, kita sudah sering membahas mengenai main clause, induk kata. Maka sekarang kita akan membahas tentang subordinate clause atau anak kalimat, di mana main clause dan subordinate clause ini adalah bagian dari materi complex sentence, kalimat majemuk yang bertingkat. Nah, setelah kemarin fokus ke main clause, induk katanya, sekarang akan kita belajar mengenai subordinate clause atau anak kalimat. Main clause itu disebut juga dengan independent clause. Nah, sedangkan subordinate clause biasa juga disingkat dengan sub clause, itu juga biasa disebut dengan dependent clause. Untuk biar lebih kenal lagi dan lebih mudah lagi memahaminya, kita lihat contoh sekarang di bawah ini. Kita lihat contoh di layar sekarang. Sam never saves any money, although he earns a good salary. Sam itu tidak pernah menabung walaupun dia mendapat gaji yang baik. Nah, kita fokus pada kalimat yang dikasih warna merah. Sam never saves any money itu sebagai main clause. Kalimat ini sebagai main clause-nya atau induk katanya, di mana main clause ini dia dapat berdiri sendiri. Nah, kalau although-nya ini sebagai connector atau sebagai penghubung antara main clause dengan subordinate clause-nya, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua, sebagai connectornya, sebagai penghubungnya saja. He earns a good salary ini sebagai subordinate clause atau anak kalimatnya. Jadi antara main clause dan subordinate clause masih ada kaitannya. Kalau main clause itu dia dapat berdiri sendiri, sedangkan subordinate clause dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kalimat yang menunjang sebelumnya. Nah, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Subclause. Nah, subclause itu adalah anak kalimat yang mempunyai beberapa bagian. Di antara yang terdiri dari subclause itu adalah ada adjective clause, ada noun clause, dan ada adverb clause. Untuk bisa lebih mengertinya lagi, coba kita lihat slide selanjutnya yang menjelaskan mengenai adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Kita buka slide selanjutnya. Adjective clause. Apa itu adjective clause? Adjective clause itu adalah subclause atau anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Nah, atau bisa diartikan juga adjective clause ini adalah sebuah klausa yang berposisi atau kedudukannya itu sebagai penjelas. Adapun fungsi utama dari adjective clause ini adalah untuk menjelaskan atau memberi informasi tambahan pada kata benda atau noun. Nah, jadi adjective clause ini sebagai penjelas dari noun, dan noun ini dijelaskan oleh adjective. Jadi antara adjective clause dengan noun clause itu masih berkaitan. Noun clause ini bisa jelas kalimatnya jika ada adjective clause yang menjelaskan, dan sedangkan fungsi dari adjective clause itu sendiri adalah untuk menjelaskan noun clause begitu. Selanjutnya, adjective clause. Ada beberapa materi yang termasuk ke dalam adjective clause, tapi di sini saya akan membahas mengenai dua materi saja. Yang pertama adalah singkatan yang kita singkat dengan RPS atau Relative Pronoun as Subject, dan ada juga RPO, Relative Pronoun as Object. Kita bahas satu-satu. RPS, Relative Pronoun as Subject, atau klausa yang menjelaskan subjek. Nah, conjunction yang biasanya dipakai pada RPS ini, pada relative pronoun as subject ini, ada 3. Who, which, dan that.
who ini biasanya digunakan sebagai kata penghubung yang nounnya itu manusia, menunjukkan kepada manusia atau person, dan which ini kepada non person, dan that ini fleksibel, bisa person, bisa digunakan untuk person atau non person. Contoh, kita kasih contoh. Misal ada dua kalimat, we see a man, dan kalimat yang kedua, he eats a fish. Kita melihat seorang laki-laki, kalimat kedua, dia memakan sebuah ikan, seekor ikan. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan antara kedua kalimat ini? Kita gabungkan kedua kalimat ini karena kedua kalimat ini mempunyai noun yang sama, yaitu yang menunjukkan kepada person atau man. Maka kata penghubungnya menggunakan who, dan salah satu nounnya itu harus dihilangkan. Contoh, kita gabungkan kedua kalimat ini menjadi kalimat we see a man who eats a fish. Kita melihat seorang laki-laki sedang memakan seekor ikan. Nah, jadi cara menggabungkan kedua kalimat ini, kita ganti he-nya ini dengan who, kata penghubung who, dan kita hilangkan he-nya ini, kita ganti dengan kata penghubung who karena dia menunjukkan kepada person. Sekarang bagaimana kalau nounnya tidak menunjukkan kepada person atau non person? Kita kasih contoh. We see a cat, he eats a fish. Nah, cat ini bukan person kan, maka kata penghubung yang harus kita pakai adalah which, non person. Jadi kalau kita hubungkan kedua kalimat itu menjadi we see a cat which eats a fish gitu. Nah, kemudian that ini kita gunakan kapan? That ini sifatnya adalah fleksibel, ya, bisa digunakan untuk person dan non person. Jadi kedua kalimat ini jika kita mau menggunakan that maka bisa. Contoh pada kalimat yang pertama yang menunjukkan person, kita ganti who-nya menjadi that. We see a man that eats a fish, bisa. Dan contoh yang kedua non person, misalnya we see a cat that eats a fish. Nah, jadi that ini sifatnya dia fleksibel, bisa ke person, bisa juga non person. Kita lanjut lagi. Adjective clause selanjutnya adalah RPO atau relative pronoun as subject. Jadi klausa yang menjelaskan objek. Kalau tadi yang menjelaskan subjek, kalau sekarang yang menjelaskan objeknya. Nah, conjunction yang biasa digunakan pada RPO ini ada 3 juga, whom, which, dan that. Whom ini digunakan untuk menunjukkan manusia jika objeknya ini menunjukkan kepada manusia, which itu non person sama kayak tadi, dan that ini fleksibel, bisa person atau non person. Kasih contoh, misal my mother sees a man. Kalimat kedua, Fanny loves him. My mother sees a man. Nah, man di sini adalah objek kalimat pertamanya, dan him itu adalah objek kalimat kedua. Bagaimana cara kita menggabungkan kedua kalimat ini? Kedua kalimat ini bisa digabungkan dengan menghilangkan salah satu objeknya, karena syaratnya tidak boleh ada objek di dalam satu kalimat. Jadi jika kita ingin menggabungkan dua kalimat yang mempunyai dua objek ini, maka kita harus hilangkan satu objeknya dan diganti dengan kata penghubung, dikasih kata penghubung di tengah-tengahnya. Contoh, my mother sees a man, Fanny loves him. Jika kita gabungkan, maka kalimatnya menjadi my mother sees a man whom Fanny loves. Kenapa memakai whom? Karena objek di sini menunjukkan kepada manusia atau person, maka kata penghubung yang kita pakai adalah whom. Nah, sebaliknya jika non person, maka kata penghubung yang kita pakai adalah which. Contoh, my mother sees a cat, Fanny loves it. Kita gabungkan salah satu objeknya, kita hilangkan dan kita kasih kata penghubung dengan which karena objeknya menunjukkan non person. Jadi my mother sees a cat which Fanny loves. Gitu, cara menggabungkannya seperti itu. Nah, untuk that ini sama seperti pada RPS, that di sini sifatnya fleksibel. Jadi dia bisa masuk ke person atau non person. Itu sekelumit atau sedikitnya tentang adjective clause. Yang kedua dari subordinate clause itu adalah noun clause. Apa itu noun clause? Noun clause adalah subclause yang berfungsi sebagai kata benda.
Nah, fungsi utama daripada noun clause ini sebagai subjek atau objek. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, noun clause ini bisa jelas jika dijelaskan oleh adjective clause. Jadi fungsi dari adjective clause itu adalah untuk menjelaskan noun clause, dan noun clause ini bisa jelas jika dijelaskan oleh adjective clause. Sekarang fungsi utamanya dia bisa sebagai subjek atau bisa sebagai objek. Sekarang kita kasih contoh jika noun clause ini berperan sebagai subjek. Contoh, that Jen likes her new job is clear. Jen menyukai pekerjaan barunya, sudah jelas. Nah, kita fokus pada kalimat yang pertama, that Jen likes her new job itu. Dia kalimatnya menjadi noun clause yang berperan sebagai subjeknya, dan is ini adalah verbnya. Jadi kita bisa kasih pola pada kalimat ini, atau kita kasih pola pada noun clause ini, yaitu connector di sini adalah kalimat that itu sendiri ditambah subjek yaitu Jen, dan ditambah verbnya yaitu is. Jadi pola dari kalimat dari noun clause yang berperan sebagai subjek ini adalah connect ditambah subjek ditambah verb. Selanjutnya, bagaimana noun clause yang perannya sebagai objek? Kita kasih contoh, I don't know what Jen likes. Aku tidak tahu yang Jen sukai. Nah, fokus pada kalimat yang digarisbawahi, what Jen likes itu sebagai noun clause yang berperan sebagai objek. What di sini sebagai connect, Jen-nya sebagai subjek, dan likes-nya sebagai verb. Jadi polanya masih sama, connect plus subject plus verb. Selanjutnya, noun clause juga bukan bisa hanya sebagai berperan sebagai objek, tapi dia juga bisa berperan sebagai object of preposition. Contohnya, I'm not interested in what Jen like. Saya tidak tertarik pada apa yang Jen sukai. Nah, what Jen likes ini termasuk ke dalam noun clause yang berperan sebagai object of preposition. Prepositionnya ini adalah in. In ini sebagai prepositionnya, dan what Jen likes ini sebagai objeknya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan polanya masih sama, connect ditambah subjek ditambah verb. Nah, noun clause juga bisa berubah polanya menjadi connect atau subjek ditambah verb. Contohnya seperti apa? I want to know who stole his car. Who di sini dia kedudukannya bisa sebagai connect, tapi dia juga sebagai subjek dan setelahnya sebagai verbnya. Gitu. Jadi polanya berubah menjadi connect or subject plus verb gitu. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari noun clause ini bahwa noun clause itu mempunyai dua pola. Yang pertama connector plus subject plus verb. Yang kedua connector or subject plus verb gitu. Yang ketiga dari sub clause. Sebelum ke situ kita cari tahu dulu connector atau kata penghubung yang biasanya ada pada noun clause, yaitu ada that, bahwa, whether atau if, apakah, dan question word. Dan question word ini biasanya jadi connector pada noun clause seperti who, what, which, whom, when, where, was, why, dan how. Kita lanjut yang ketiga dari sub clause adalah adverb clause. Nah, apa itu adverb clause? Adverb clause adalah sub clause yang berfungsi sebagai kata keterangan atau adverb. Dan fungsi utama dari adverb clause itu adalah untuk menjelaskan kata kerja atau verb. Nah, selain itu, adverb juga bisa menjelaskan kata lain selain noun atau kata benda. Sebelumnya perlu kita ingat bahwa adverb clause itu menunjukkan hubungan gagasannya tertentu, mempunyai hubungan-hubungan tertentu dengan seperti time, waktu, cause and effect atau sebab akibat, kontras, dan condition atau syarat. Kita kasih contoh daripada adverb clause ini. Yang pertama, adverb clause yang ada hubungannya dengan waktu atau time. Contoh, I will leave before she comes. I will leave before she comes. Aku akan pergi sebelum dia datang. Nah, fokus pada kalimat yang dikasih tanda merah. Before di sini dia sebagai keterangan waktunya. Keterangan yang kata yang
mempunyai keterangan yang berhubungan dengan waktu. Before. Nah, jadi maka before ini kedudukannya dia sebagai connector, she-nya sebagai subject, dan comes-nya sebagai verb. Jadi polanya adalah connector plus subject plus verb. Selanjutnya adverb clause yang ada hubungannya dengan kalimat yang kontras. Contoh, although the car is old, it still runs well. Meskipun mobil tua, mobil tersebut masih berjalan dengan baik. Kalimat yang kontras begitu. Nah, although di sini dia sebagai connector, meskipun sebagai penghubung gitu ya, yang menunjukkan kata keterangan kontras gitu pada kalimat yang kontras. Dan the car di sini sebagai subject, is-nya sebagai verb. Jadi polanya connector plus subject plus verb. Selanjutnya adverb clause yang ada hubungannya dengan cause and effect atau sebab akibat. Contoh, because he was sleepy, he went to bed. Karena mengantuk, dia pergi tidur. Nah, because di sini sebagai konektornya, kata keterangan yang menunjukkan sebab gitu. Karena dia mengantuk, dia pergi tidur. Sebabnya dia mengantuk, akibatnya dia tidur gitu. Nah, because di sini sebagai konektor, he-nya sebagai subject dan was-nya sebagai verb. Yang keempat, contoh dari adverb clause itu adalah adverb clause yang ada hubungannya dengan condition atau syarat. Contoh, you will get good grades if you study. Kamu akan mendapat nilai bagus jika kamu belajar. Nah, pada kalimat ini juga bisa terjadi jika syaratnya itu terpenuhi. Kita fokus pada kalimat terakhir yang digarisbawahi, if you study. If ini sebagai konektornya, you sebagai subjeknya, dan verb sebagai dan study sebagai verbnya. Kita lanjut cari tahu apa saja yang menjadi konektor pada adverb clause yang berhubungan dengan waktu. Ada konektor apa saja? Yang pertama ada after, setelah, before, sebelum, as, ketika, as long as, selama, as soon as, segera, setelah, by the time, menjelang saat, once, pernah, since, sejak, until, sampai, when, ketika, whenever, kapanpun, will, sambil, atau saat. Nah, jika atau konektor, sedangkan konektor yang berhubungan dengan cause atau sebab akibat biasanya adalah kata because, karena since, as, in as much as, karena atau sebab, know that, karena sekarang. Nah, konektor yang berhubungan dengan kalimat yang kontras biasanya menggunakan although, meskipun, even though, while, whereas, atau sedangkan. Nah, sekarang condition atau syarat. Biasanya conjunctionnya itu menggunakan if jika, incur barangkali, providing asalkan, whether or not apakah atau tidak, even if bahkan jika, only if hanya jika. Nah, sekian dari adverb clause. Jadi sub clause tadi sudah saya jelaskan satu persatu, dari adjective clause itu sendiri, noun clause itu sendiri, dan adverb clause, yang dimana mereka sebenarnya masih mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kita cari perbedaan antara adjective clause, noun clause, dan adverb clause. Setelah disimpulkan, adjective clause itu adalah kata sifat yang menjelaskan atau memberi informasi tambahan pada kata benda atau noun. Nah, sedangkan noun clause ini adalah kata benda yang dijelaskan oleh adjective clause. Jadi fungsinya adjective clause ini sebagai penjelas, sedangkan noun clause ini yang dijelaskan. Jadi bedanya seperti itu. Sedangkan adverb clause itu adalah sebagai kata ganti. Sekian dari saya mengenai kompleks sentence ini. Thanks for watching. Terima kasih atas semua perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Semoga sedikitnya dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.